Dap. Oke. Dari kemarin MotoGP mulu. Kita ngomongin yang lebih dekat lah sama kita lah. Ya. Kita. Kan beberapa minggu lalu lah, kita kan bikin video tuh soal Astra Honda Racing Team ya. Ya. Mau menguasai RRC nih. Betul. Balapnya lengkap. Tim-tim lain juga udah ngumumin nih. Betul. Beberapa Sudah mulai banyak ya. Udah mulai banyak. Kita list dulu pertama mungkin dari Yamaha ya, Dap ya. Ya, rival utamanya Astra Honda Racing Team. Ya, di kelas SS600 ya. Oke. Sesuai prediksi lu sih. Veros sama Wahyu Nugroho. Ya, Aeng Fadli gimana ya? Fadli kemarin Depak dia 2 tahun cukup ya gimana ya? Di tahun Cedera. pertama belajar setengah tahun doang, cedera panjang sampai setahun keduanya akhirnya ya udahlah. Kawin aja. Mak bosku. Meskipun sebenarnya Aeng Fadli bukannya nggak balapan lagi ya. Kita bahas Fadli ini siapa Ya, juga. cuma cabut aja dari Yamaha. Dari Yamaha ya. Jadi Wahyu Nugroho dan Veros. Terus yang satu lagi di P2,5. Nah, P2,5-nya baru. sebenarnya bukan pembalap baru ya, pembalap Baru dari muda. RRC nih, dari RRC baru nih. Yaitu Fadil Al-Ghassani Dan Chandra Hermawan. dan Chandra Hermawan. Fadil Al-Ghassani itu yang kalau nggak salah IG-nya Mardiono gitu Oh deh. iya. Gue sempet agak karena kemarin ada masalah di kantor jadinya sempet agak lost nih di road race lokal gue. Nggak ngikutin balapan Agak ya? ngikutin gue. Ya. Gue sih ingatnya Kalau Chandra Hermawan masih tahu lah sih. Ya. Rafael Gas ini gue agak lost gue. balapan mini GP lah dulunya. Terus balapan Smart Racing. Ya. Nah, kalau dari dua nama ini, Fadil Al-Ghassani dan Chandra Hermawan, potensial nggak nih di kelas? Potensial. Kalau Fadil Ghassani itu di beberapa tahun kalau nggak salah ya, dia ikut di Yamaha R15 Junior Pro. Ya, R15 ya. Tapi kenapa mungkin Yamaha ngambil dia untuk gantiin area Agaska di P2,5 mungkin karena juga pro di Mandalika sama di hasil di MRS. Ya, gimana nanti naik R3-nya bisa bagus nggak? Iya. Kalau Chandra Hermawan? Agak di atas. Lebih pengalamannya lebih kelihatan ya. Nah, mungkin teman-teman nanya nih, area Agaska kemana nih? Wah, Agaska. Wah, dia sudah melangkah jauh nih dia. Dia Eropa. balap Eropa dia. Yamaha R3 Blue Crew European Championship dulu, namanya panjang banget. Jadi kalau gue lihat ya, kayaknya sama Indonesia ini udah punya map-nya nih. Iya. Bisa kenceng di balapan nasional, Balapan nasional, bawa Kasia. bawa ke Asia. Kalau di RRC-nya bagus, Iya. lanjutin ke Blue Crew. Blue Crew-nya udah gaspol, Sport 300. Super Sport 300. Gitu Tapi deh dia kelihatan. melangkahnya. Jadi si Aldi Satyamandra menjadi benchmark ya. Nah, lanjut lagi, Dap. Nah, mungkin ini yang paling gampang ya. Forsim. Oh, Asim. Asim. Itu kita bilang Sim Koergus nih, gimana sih bilangnya Koergus? Ya, 4S1M, Forsim, Asim ya. Asim pokoknya kata dia mah bebas lah gitu. Bebas ya, penting barang laku ya. Ya, yang penting merek asal Filipina. Oke, my friend. My friend. Yaitu ada pembalap Indonesia adalah Hafiz Fahril Rasyandan. Nah, kita Kresna. Dan emang cocok sih balapan bebek Ya, gitu kan. Di kelas UB 150-nya. Iya, juga emang kayaknya dari si Filipina sendiri pengen balap muda, ada regenerasinya nih, karena kan kemarin kan dua-duanya balap tua semua tuh, Takra sama temennya itu. Ya. Yang Filipina juga senior banget. Tapi atau muda deh. masih ada sih Jordan Marcian Guito. Iya, emang itu dia kayaknya emang dipuji sama Filipina. Filipina kan pembibitan balapnya tidak sebanyak Indonesia ya. Ya. Itu mungkin pemilih yang baru susah nih. Ya. Tapi itu jadi celah sih pembalap-pembalap, bukan jadi celah ya, jadi kesempatan. Jadi Koergus bisa nih ngangkat-ngangkat pembalap-pembalap Indonesia yang Filipina butuh tim, gue punya, tapi gue punya balap juga dong di bawah dong. Nah, bisa balapan Asia. Selanjutnya nih, Dap nih, Akai Jaya Racing. Bos, ini akhirnya tim asal Palu yang akhirnya balap full di Asia. Tuh, wah ceru lama banget ini. Ya. Dari zaman dulu gue pertama kali liput balap lokal 2015 tuh dia udah selalu wildcard di RRC kan rutin tahun. Tapi masih kalau ayo kapan full di Asia, nggak pernah. Ayo gitu. Ya. Akhirnya sekarang nih. Akai Jaya ini sebenarnya pasti teman-teman yang ngikutin road race ini tim legend sih ini. Tim legend. Yamaha ini udah harum banget lah namanya. Akhirnya turun full di kelas AP 250. Kenapa AP 250 nggak UB 150? Padahal kan Akai Jaya bebeknya juga legenda banget di situ. Kenapa turun di situ? Karena dari kalau berdasarkan info yang gue kumpulin nih, si Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sedang juga support. Ayo lu mau kalau mau balap Asia gue bantu motor dari gue. Mau ada ya udah kita bikin tim di Asia, kita kasih subsidi segala macam. Udah kita gasin. Udah pernah banyak tuh tim-tim baru pakai Yamaha di Indonesia. Salah satunya Akai Jaya ini. Skuad pembalapnya ini, Dap. Yeah. Gua kaget sih sebenarnya sih. Galang Hendra Pratama dan Aldias Aksal Ismaya. Ada Saksal juga bagus. Dua-duanya bagus banget ini. Yeah. Nah, Galang ini jadi baru omongan nih. Sedang omongan banget di Galang nih. Gak tahu kenapa nih. Setelah kemarin IG-nya dibajak, tiba-tiba dia promosiin judi online. Iya. Gue kaget. Kenapa sih Galang dagang judi online? Anjing, raja cuan, kagak jelas bangsat. Terus ada yang komen-komen lagi utang gitu. Lagi utang, iya nih kenapa? Ya. Kenapa emang IG-nya dibajak? Kalau IG dibajak banyak, kenapa dia bisa dipromosiin judul?
Ya, nah terus infonya nggak balapan Sport Super Wah, Sport itu ya? dia tuh yang sempat agak mengagetkan karena kan ya setelah dia jadi bajak itu kan dia bikin akun baru. Dan akun baru tuh dia posting tuh 2 hari sebelumnya one week to go to WSBK Portugal kan udah prepare banget. 2 hari setelahnya muncul. Ya, Nitya mengumumkan tidak akan bekerjasama lagi dengan Galang Hendra karena masalah pribadi. Nah, masalah pribadi ini yang saya sendiri masih nggak tahu apa masalahnya karena kan gue sempat nanya ke bapaknya, ke Om Hestu. Kenapa sih Om gitu? Dia cuma bilang cuma mau ngurus skripsi. Oh. Alasan diplomatnya seperti itu. Ya, dan itu sebenarnya ya haknya Galang dan keluarganya dan timnya juga mau ngumumin atau enggak. Kita sih ya. Cuma kan sangat mengejutkan kalau misalnya lu sebulan atau 2 bulan lalu nggak jadi ya udah gitu. Ini udah tes di Mandalika, udah tes di Portugal gitu, udah top 5 lagi. Top 5 ini malah kok nggak jadi kenapa gitu. Felix sendirian di balapan Eropa nih. Kan setelah si Nitya mengumumkan itu WSBK pun akhirnya mengumumkan fix line up resminya WSBK 300 kan. Ya. Setelah itu diumumkan belakangan The Promising Indonesian Rider Felix Putra Mulia, keren banget. Ya. Gak ada nama Galang di situ, semua nama itunya. Tapi ya bukan harapan ya. Seenggaknya Galang masih balapan lah ya. Masih balapan. Gue sih karena Galang ini salah satu pembalap asal Jogja yang gue suka gitu kan. Orangnya walaupun ugal-ugalan tapi kalau ngomong santun banget. Nah, gue suka di situ. Ugal di sirkuit, santun di luar ya. Dia balapan di kelas AP 250 dengan Yamaha R3 pengalaman 3 tahun terakhir di World Sport 300 mungkin di bawah ini mungkin bisa bawa dampak yang oke lah. Minimal ngasih pengalaman juga ke Aldias Aksal Ismaya ini. Dap, tadi kan nama Aim Fadli udah disenggol dikit nih. Ternyata comeback. Malah balik dia ke manual tech, coming home. Saat Andi Gilang dari Honda Asian Team Racing tahun lalu, tahun ini balik ke Aston Racing Team, coming home. Andi Fadli pun coming home juga ke manual tech. Timnya sudah membesarkannya sejak 2015. Emang dia kencengnya cocoknya sama Pak Ade sih. Iya, dia kayaknya emang anak Pak Ade dah. Anaknya Pak Ade sih. Anak Pak Ade dia. Jadi Aim Fadli balapan lagi di kelas AP 250. Pakai Ninja ZX25R, tandem lagi dengan Aiki Yoshi. Nah, karena dia comeback, berarti ada satu slot yang tergeser nih. Betul. Pembalap Indonesia lagi yang kena. Diandra Trihardika itu ya. Dulu sebenarnya salah satu pembalap yang udah ikut ATC, tapi ya gimana ya, dulu balapan motor prototype, balapan ARC naik motor yang bener-bener ini nggak beda nih, begitu pakai Honda yang itu ZX25 4 silinder. Berat banget kalau dibanding NSF 250. Iya, tapi cuma setahun doang waktu diadaptasi, jadi kayak nggak perform ya udah. Dan emang Kawasaki kayaknya udah deh pakai pembalap terbaik aja yang ini Aim Fadli, Bang balik ya gitu. Oh siapa deh gitu. Siapa deh berangkat. Makanya kan waktu kita lihat waktu dia tes dia pernah nyobain itu di Sentul atas standaran ya waktu ada dari Kawasaki sama di Sentul juga. Fadli bawanya emang kalau kita lihat di video cara bawa dia Truk 25 ada sama Kio sih beda. Ya. Fadli tuh bener-bener gacor banget emang Truk 25 ya. Lebih ngepus banget. Fadli Ibnu Sambodo mungkin butuh sosok kayak Fadli gitu. Ya. Dia butuh pembalap yang bisa ngepus. Apalagi emang ZX 25R ini motor yang emang punya potensi lah gitu ya. Di RPM tinggi. Cuma di bawahnya kan ya 4 silinder gitu. Betul. Bakal agak susah ngelawan motor Pala Twin lagi. Jadi ini ya skuad lama juara 2 kali kan. AP 250 jadi salah satu kontender kuat lah. Betul. Tinggal gimana caranya nih Aim Fadli kemarin latihannya pakai R6. Iya. Sekarang pakai ZX25R lagi. ZX25R. Tapi salah satu my favorite team lah ini. Gitu. Selanjutnya tadi AP 250 mulu. Underbone bebek. Bupita Kresna kan cabutnya dari Forsim. Dari Asim cabut. Bukan bikin tim baru, gabung tim baru ya. Sebenarnya ZR itu kan tim abangnya, sponsor sama ZR. Stroke 55 itu. Nah, sebenarnya nama timnya ini kalau gue lihat ada Eleven 969-nya juga nih. Sponsor juga itu. Sponsor juga ya. Karena kan dari tahun lalu emang Haji Putra ini dan Eleven itu emang sponsorin ZR. Makanya kenapa Alfiusni itu kadang suka balapan sama timnya. Jadi kalau misalnya balapnya ada yang absen apa aja, Alfiusni masuk. Nah, karena kan Alfiusni sama Bupita Kresna di ZR Racing Team. Nah, tim oke juga nih di Indonesia. Di Indonesia, pokoknya salah satu tim Yamaha yang bagus lah gitu ya. Dari beberapa tahun terakhir tuh sejak setelah pandemi dia akhirnya memberanikan diri stok 55 sama ZR ini. Sanderes main di Kudirna Sport atau main di One Plate juga bagus. Salah satu tim yang kita tunggu lah. Iya, Alfiusni itu mendominasi tahun 2023 di Underbone RRC ya. Dia kan wildcard dia, tapi dia bikin ugal-ugalan. Nah, Haji Putra sendiri. Haji Putra lanjut balapan ARC Racing nggak? Masih.
Kemarin Masih kan berdua kelas Underbone dan juga Sport AP 250. kalau kemarin kan yang gue baca-baca ya beritanya, dia kan udah nggak menjabat lagi ya, mengundurkan diri kan dari IMI ya, Iya, bendahara ya kalau nggak salah di IMI-nya ya. iya wakil bendahara. Tapi balapan ARRC timnya tetap masih lanjut Masih, tuh. karena ternyata tahun lalu kan juara Asia, jadi kayak oke, fokusnya di balapan deh. Ya. Kali dengan gue ikut kelas AP 250, gue bisa menuju ke sesuatu yang lebih bagus lagi. Nah berarti akhirnya kembali lagi bikin tim. Mungkin di AP 250. Karena kan lu tahun berapa dia pertama Debutnya kali kalau nggak salah debutnya tuh. kan dia Debutnya. pakai 2 motor tuh. Kalau di Underbone dia pakai Making, di Sportnya dia pakai Saber 250. Nah Pakai T sama Raffi Topan. di AP 250 sendiri kira-kira nih, ini kan sebenarnya timnya Haji Putra belum ngumumin Kuat. skuadnya kan. Iya. Tapi ya udah Kabar-kabarnya sudah ada nih. udah ada nih. Udah Minimal kelas AP 250-nya ya. AP 250-nya minimal sudah ada, jadi juara tahun lalu si Fahmi Basam dibawa naik ke AP 250 juga sama Robi Sakera. Wah, dua nama yang Pakai Yamaha R3. oh nggak pakai Honda nih. Nggak pakai Honda, dia pakai Yamaha, dia tim satelitnya resmi jadi Yamaha Indonesia. Oh, akhirnya ya. Iya, kayak Yamaha R3 dia. Karena emang meskipun yang tahun lalu juaranya Honda, Iya. Yamaha R3 ini potensial banget gitu. Makanya setelah regulasi itu diperbolehkan untuk balap di Asia, kayaknya Yamaha Indonesia kayak ayo kita gaspol di Ya. ARC, kita pakein semua tim yang play sama kita ayoin gitu. Ya, apakah dengan kan udah ada update-nya kan R3 Iya. ini kan pakai fairing baru nih, Hah? apakah aerodinamikanya lebih bagus? Kalau mesin Iya. sih udah nggak usah ditanya, Iya, torsinya sama mah paling galak lah ini 220 motor. cc. Cuma kan kalau di ARC itu cek 12.500 RPM. Ya, Gede banget cc-nya, Bro. 321. Satu ya 150. Ya, pembalap apa lagi Dap di Indonesia, pembalap dan tim Indonesia yang balapan Asia Road Racing? Mungkin ada Restek 60 Racing, timnya Wiwaji Traksana di Underbone 150. Berarti timnya Coco Leon masih tetap ya? Coco Leon masih. Masih warna hijau-hijau itu. Coco Leon tuh, cuman warna hijau dia sempet bagus tuh. Aditya Fauzi duel sama Fahmi Basam terakhir, cuma emang Aditya Fauzi kayak kurang rezeki aja. Ya, kurang rezeki aja Belum sih. rezekinya dia aja. Ya. Tapi yang pasti banyak banget pembalap Indonesia yang Di Asia. di Asia gitu. Meskipun ya, menurut gua pribadi Dap ya, Hmm. baru balapannya 150 dan 250 dulu nih. Iya. 600 dan 1000-nya. 1000-nya masih raba-raba. Tapi kalau 1000 udah lumayan kebentuk nih si Andi Gilang nih. Ya. 600 mungkin masih ada Nanta. Karena kan Yamaha nih agak kurang konsisten di 600 nih. Ya. Si Vairos tuh bolak-balik 600 dulu setengah, 600 lagi dulu setengah lagi. Ya. Karena 600 lagi jadi kayak maunya apa sih nih si pembalap Madura ini diapain gitu. Kasihan. Iya, kalau si 600 kan kayaknya udah fokus sama Denanta, Reza Danika gitu. Ya. Tapi sekarang sama si Erjun baru naik. 3 motor sekaligus Iya, gitu. sama kalau kita ngomongin strategi juara agak menarik nih, kita masih jadi bingung siapa yang juara. Gimana Dap kalau kata lo? Astra Honda punya 2 pembalap baru. Arbi mantan pembalap Eropa. Yang gue menjarukan malah dia fokus di balap Asia, malah kan jadi S-nya berarti dia. Lagi sama Davino lulusan Asal Racing School. Mungkin tidak langsung juara, tapi dia bisa kasih kejutan kayak waktu kemarin si Kiander Ramadipa. Terus ditambah Di Mandalika bisa kencang lah. Mandalika bisa kencang. Kalau lagi dapat 2,5 lagi masih favorit ya 2 Yamaha baru. Ya. Cuma Yamaha pembalap banyak banget, Bro. Ya Ya. kayak Jaya ada, Eleven ada, pabrikannya ada gitu. Kemungkinan jadi tersebar banget ya. Sebar banget, dan Kawasaki ada Fadli. Ya, Fadli ini Ada Fadli lu. emang Bugis Boy ini Iya. apa ya? Susah gitu ya. Fadli itu Dulu motornya nggak superior, Ninja 2,5 Iya, dibanding 2,5. CP250. iya, Juara. Juara. 2 kali. 2 kali. Emang faktor X-nya kuat banget ini. Iya, emang gennya emang gen juara dia. Gen juara. Dia tuh pembalap Indonesia pertama yang 2 kali menang AP 2,5. Nah, apalagi sekarang statusnya Paksu nih. Kayaknya makin kuat nih nyari duitnya nih. Ayo gaspol. Di tahun lalu saya hanya berdiam diri. Ya, cedera juga susah Susah ya. juga sih yang maklumi. Nah, kalau kata teman-teman gimana nih? Peta persaingan AP 250, UB 150, SS 600, CSW 1000 di ARRC 2025. Banyak pembalap Indonesia nih, pasti kita harus dukung terus ya. Kalau teman-teman ngejagoin siapa bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya ngobrol apa Dap? Apalagi nih. Eropa nggak dibahas nggak? Boleh deh. Oke.